Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amin ya rabbal alamin. Fadilatul muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, hadirin hadirat jamaah Masjid Agung Kudus rahimakumullah wa radhiya ankum wa barakalakum. Marilah sebelum kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quran pada malam hari ini, kita terlebih dahulu untuk niat beriktikaf di masjid secara berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafah fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Kita masih membahas daripada sifat-sifatnya orang-orang munafikin. Dan kemarin kita telah pada sampai pertengahan ayat wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dengan para sahabatnya, mengajak orang-orang munafik mengatakan apa? Wahai kalian, marilah kalian untuk iman seperti mereka, iman seperti para sahabat yang lainnya. Maka kata mereka apa? Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kami akan ikut iman seperti mereka yang bodoh-bodoh? Jadi mereka melabeli Kanjeng Nabi dan para sahabatnya sebagai orang-orang yang bodoh. Lah kemarin diterangkan, lah kok ngomong seperti itu diceritakan oleh Allah ini dalam rangka apa? Mosok ngomongnya di depan Kanjeng Nabi langsung seperti itu. Ternyata dijawab sama Syekh Amin Al-Harari, perkataan penolakan mereka itu ternyata disampaikan di dalam hati, tidak diucapkan, hanya ada di dalam hati. Cuman Allah Subhanahu wa taala mengkorek keburukan hatinya orang-orang munafik. Loh itu loh, kalian mengajak orang munafikin untuk beriman, sejatinya hatinya mereka tuh jelek. Jawabnya seperti itu. Kami enggak sudi untuk iman seperti Muhammad, untuk iman seperti teman-temannya Muhammad. Lah ini sama halnya seperti Allah Subhanahu wa taala membuka hatinya orang-orang mukmin dan diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Karena orang-orang mukmin ketika bersedekah itu di dalam hatinya Allah Subhanahu wa taala ceritakan, orang-orang mukmin kalau bersedekah, memberikan makanan, memberikan minuman, memberikan hadiah kepada sesama muslim lainnya, katanya Allah di dalam hati mereka mengatakan innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Ketahuilah wahai kamu orang yang aku sedekahi, sesungguhnya aku melakukan sedekah berupa makanan ini hanya mengharap ridho pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak menginginkan apapun dari kalian, tidak menginginkan balasan dari kalian, dan tidak menginginkan rasa terima kasih dari kalian. Dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang munafikin, hatinya mereka dibuka isinya oleh Allah, biar apa? Biar kita tahu betapa busuknya orang-orang munafik. Selain itu uqubatan li'adawatihim, untuk menunjukkan bahwasanya inilah siksaan, inilah hukuman orang-orang yang berani melawan Kanjeng Nabi. Mau ditutupin kayak apa? Pasti dibuka oleh Allah. Ini ada pelajaran penting. Seburuk apapun kamu menutupi keburukan, maka suatu saat Allah pasti akan membongkarnya. Makanya jangan pinter-pinter menjadi orang yang berbohong. Pasti sepandai-pandai tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Lah ini mereka urusannya sama Kanjeng Nabi, ya otomatis ya langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban yang pertama. Lalu yang kedua, orang-orang munafik mengatakan seperti itu tadi, bahwasanya mereka tidak sudi untuk beriman seperti Kanjeng Nabi, beriman seperti para sahabat.
kata Syekh Amin Al-Harari ada pendapat bahwasanya memang mereka tidak ucapkan kata-kata tersebut di hadapan Kanjeng Nabi, tapi mereka ucapkan di mana? Annal munafiqin kanu yuzhiruna hadzal qaul fi ma bainahum la indal mu'minin. Mereka ucapkan ketika mereka gerombol sendiri, mereka ghibah sendiri, mereka menjadi ketika mereka berkumpul dengan sesamanya, cerita ya akhirnya menjadi bahan omongan mereka sendiri, ya rahasia mereka lah intinya gitu, tidak diucapkan di hadapannya kanjeng Nabi. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala innahum humus sufaha, wahai orang-orang mukmin, ketahuilah walaupun mereka menuduhmu sebagai orang-orang yang bodoh, melabelimu sebagai orang yang punya tingkat kecerdasan yang tolol misalnya, maka ketahuilah humus sufaha, mereka sejatinya yang bodoh-bodoh. Kenapa? Kata Syekh Amin Al-Harari, li'anna man raqiba matnal batin wala yakhruju minhu kana haqiqan bisafahi bilam tira. Karena ketahuilah orang yang masih berkutat, tenggelam dan berjalan di dalam kebatilan dan dia tidak mau keluar dari sana, sesungguhnya merekalah yang sesungguh-sungguhnya tolol dan bodoh. Nah, dikandani sing apik, diajak yang baik kok gak mau. Ibarat sekarang kan ada orang diajak ngaji kok gak mau, tuh ketemu pirang perkara kan gitu. Orang ngaji itu pengennya biar mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Orang mondok juga sama, pengen kebaikan dunia dan akhirat. Lu dikon mondok kok gak mau, lah ini hati-hati jangan menjadi orang tolol gitu loh ya. Ala innahum humus sufaha. Ketahuilah wahai Muhammad, ketahuilah wahai para sahabatnya Muhammad, yang melabeli kalian sebagai orang bodoh, sejatinya mereka sendiri yang bodoh. Tapi walakin la ya'lamun, mereka tidak mengetahui bahwasanya dirinya itu bodoh. Ndak ada orang bodoh ngaku bodoh tuh ndak ada. Yang banyak tuh sok tahu ya enggak? Ada enggak temanmu yang sok tahu? Ada lah ya, ada. Sok tahu sembarang koyok reti-reti yo kabeh, koyok ndek Google ya, seperti Google ya. Tapi hakikatnya apa yang diomongkan gedebus semuanya. Ini namanya tolol di depan orang pinter ya, wong kakean ngomong ya tolol kan gitu. Muga-muga kula nggih boten termasuk karena terlalu banyak ngomong di sini, tapi menyampaikan yang hak. Jadi kata Allah walakin la ya'lamun, mereka sesungguhnya yang bodoh sesungguhnya dan mereka tidak menyadari itu. Nah, kalau orang mukmin dengan keikhlasan hati mereka pasti tidak mau di dalam koridor yang namanya as-safah, tolol, bodoh. Pasti mereka mencari ilmu, mereka menerima kebenaran. Dan kata Syekh Amin Al-Harari, humul ulama fil haqiqah wal mustaqimuna ala tariqah. Orang-orang mukmin yang hatinya jernih, yang hatinya menerima kebaikan dan mau mengamalkannya dan mau belajar, merekalah ulama-ulamanya Allah yang ahli istiqomah. Kalau sudah menjadi ulama Allah ya, ulamanya Allah, sekali lagi berarti ulama akhirat, mereka mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Hatinya langsung connect sama Allah. Berapa banyak cerita-cerita, kisah-kisah yang luar biasa yang tidak masuk akal dikeluarkan karomah tersebut di hadapannya para aulia. Para wali niku koyo gak sinau, seperti tidak belajar, tapi tiba-tiba ya tahu mana dalilnya. Kalau nggak salah ada ceritanya, nanti tolong dikoreksi. Dulu Mbah Hasyim Asy'ari pendiri NU itu pernah bahsul masail, golek-golek masalah. Betul, bahsul masail, mau ya konsep bahsul masail, ada pertanyaan kemudian dibahsul masailkan, dikaji dengan cara NU. Jadi berdebat para ulama dengan mendatangkan dalil. Tapi semua para ulama tawakuf. Tawakuf itu berarti tidak menghasilkan jawaban. Akhirnya beliau kalau tidak salah sowan ke Jekulo Bareng sini, Mbah Yasin kalau nggak salah. Wah, ini wali besar ini. Lah, belum sampai ke Jekulo Bareng itu Mbah sudah menyiapkan semua peralatan untuk menyambut
Mbah Hasyim Asy'ari sak rombongan. Di situ digelar karpet yang mahal-mahal waktu itu, bukan karpet seperti ini ya. Ini masih atos ini ya, belum empuk. Tapi di situ disiapkan karpet, lalu kemudian disiapkan makanan, disiapkan buah-buahan yang belum masa matangnya. Heran ini Mbah Hasyim, ini kok bisa seperti ini? Lalu kemudian Mbah Yasin tanglet sama Mbah Hasyim, kamu jenengan kesini ada masalah apa? Ini Mbah, ada masalah soal ini tapi kita tidak bisa jawab. Oh, itu ada di kitab itu, sebelah itu di rak itu halaman itu. Masya Allah, sak halamannya sudah dijawabkan. Ini kalau bukan ulama, bukan punya orang yang punya hati yang bening, nggak menerima kebenaran, ini nggak mungkin seperti itu. Lah kalau kita pengen connect yang punya koneksi seperti itu, belajar dulu hatinya diikhlaskan. Jangan sampai ada sifat munafik. Orang munafik kok pengen connect langsung sama Allah. Ya konslet, konslet tabrakan. Energinya Allah positif, hati kita negatif. Ya bledos, Bro. Ngoten lho, bledos. Lalu kemudian di sini disebutkan, kalau Anda masih ingat, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini ngendikan lakin la ya'lamun. Tapi di sebelumnya apa? Walakin la yash'urun. Bedanya apa? Ayat sebelumnya diakhiri dengan statement lakin la ya'lamun, tapi lakin la yash'urun, tapi di ayat ini dikatakan walakin la ya'lamun. Di sini disebutkan sama Syekh Amin Al-Harari. Kata beliau, ayat ini diakhiri dengan kata-kata la ya'lamun, yang artinya mereka orang-orang munafik hakikatnya adalah orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang bodoh. Karena ayat ini diawali dengan statement aminu kama amanan nas, berimanlah kalian seperti imannya Nabi Muhammad dan para sahabat. Lah hubungan iman dengan ketidaktahuan itu ada. Kata Syekh Amin Al-Harari, fal imanu la yatimmu illa bil ilm. Iman seseorang tidak akan sempurna kecuali dilengkapi dengan ilmu. Sekarang pertanyaannya, kalau Anda ditanya, kamu yakin enggak Allah itu ada? Jawabannya yakin. Kamu iman enggak Allah itu berkuasa? Iman. Tapi ngerti enggak mekanismenya Allah sebagai Tuhan itu apa saja tugasnya? Bingung toh? Sudah bingung. Lah kalau memang Allah itu ada, dalilnya mana? Lah ini makanya iman kita yang sudah kita pupuk, percaya adanya Allah, percaya adanya Nabi, percaya adanya para malaikat, itu harus dibarengi ilmu yang yakin, yang pasti. Jangan sampai hanya saya iman karena KTP saya Islam. Oh saya iman karena mbah saya juga Islam. Itu Islam turunan. Kalau Islam turunan ya kurang kokoh. Nanti kalau diberi misak kardus besok Kristen dia. Besok jadi Konghucu dia hanya karena masalah misak kardus. Makanya katakan Nabi kadal faqru ayyakuna kufra. Hampir-hampir penyebab kefakiran ini menjadikan seseorang goyah. Imannya akhirnya menjadi apa? Kafir. Makanya keyakinan ini harus dibarengi dengan ilmu. Jangan sampai lolak-lolok gitu. Makanya di dalam pembahasan tauhid, Anda kalau di Dasuki ala umil barohin itu ada yang mengatakan orang kalau dia hanya beriman kepada Allah tanpa dalil, yakni taklid, hanya ikut-ikutan, dianggap muslim belum dianggap kafir gitu teman-teman. Mukadimahnya gitu kan, hati-hati. Lah ini teman-teman harus koreksi diri. Oke lah mau takut seket apal wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadits qiyamu binafsi. Dalilnya tahu enggak? Nah, sudah yakin belum? Kalau belum, ini menurut Dasuki ada mengatakan itu belum Islam. Hati-hati. Saya enggak mengatakan enggak Islam loh ya. Itu kaulnya ada seperti itu. Hati-hati. Maka benar fal iman la yatimmu illa bil ilmil yaqin. Iman kita itu harus diperkuat dengan ilmu. Ilmu jadi harus belajar. Dan belajarnya sampai kapan? Ya sampai mati gitu loh. Bahkan nanti di akhirat keilmuan kita akan meningkat. Kok bisa? Ternyata yang kita pelajari di dunia, nanti ada kiamat, ada hisab, itu sudah bukan hanya pengetahuan, tapi sudah kita rasakan di hadapan mata. Jangan nunggu itu loh ya. Nah, orang kafir kan gelo kan.
dikatakan orang kafir biyen aku menjadi orang yang muslim, karena mereka di sana bukan hanya sekedar pengetahuan tentang kiamat, tapi sudah di hadapan mata. Apa kita nunggu di hadapan mata baru percaya, kan gitu? Jangan sampai terjadi. Nah, makanya kata Syekh Amin Al-Harari, wal faidatul marjuwatu minhu wahya sa'adah fil ma'ashi wal ma'ad la yudrikuha illa man ya'lamu haqiqatahu wa yudriku kunhahu fahum qad akhta'u fi idraki maslahatihim wa maslahati ghairihim. Faedah daripada Allah mengatakan la ya'lamun, orang-orang munafik itu enggak ngerti, ora weruh, ora mangertosi, ya bahasa Jawane. Mereka tidak mengerti, dicap sama Allah tidak mengerti. Kenapa? Karena mereka tidak tahu kalau iman itu kembalinya untuk kebaikan dunia akhirat mereka. Kalau sejatinya mereka memang betul-betul tahu bahwasanya keimanan kita kepada Allah, kepada Rasul dan lain-lainnya itu membawa keselamatan kita dunia akhirat, maka mereka tidak akan menjadi orang-orang yang munafik, yang gitu. Itu yang pertama. Lalu ayat yang sebelumnya ditutup oleh Allah dengan pernyataan walakin la yash'urun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah bahwasanya orang-orang munafik itulah yang melakukan kerusakan di muka bumi, tapi mereka tidak kerasa. Kenapa diakhiri dengan pernyataan tidak kerasa? Ini dijawab oleh Syekh Amin Al-Harari, li anna nifaqahum wa ifsadahum fil ardi qad balagha minal wuduh mablaghal umur al mahsusah allati tasilu ilal hawas wal masyair walakin la hissalahum. Ketahuilah bahwasanya perusakan-perusakan, keonaran-keonaran, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang munafik demi merusak muka bumi ini sebenarnya tidak usah dirasakno wae wis ketok. Tapi mereka ije ora krasa. Wis ketok ning ngarepan mata kok ora krasa niku kepripun. Itu loh maksudnya. Maka kata Allah, lakin la yash'urun. Mereka tidak kerasa padahal sudah di depan mata. Maka kita bisa ambil kesimpulan, falidha nastati'u an naqul anna man la hissalahu la fitnatalah wa man la fitnatalahu la ilmalah wal ilmu tabi'un lil aql. Ketahuilah bahwasanya ketika orang itu sudah tidak peka, orang kalau sudah tidak peka maka ketahui dia gak punya kecerdasan. Kalau orang nggak cerdas berarti tidak punya ilmu gitu loh. Nah, makanya kalau Anda tanya, loh Gus, banyak kok orang-orang yang pinter-pinter, hafal ini, hafal itu, tapi kok kelakuannya seperti itu. Ya itu berarti hanya sekedar pengetahuan, bukan ilmu yang dia diyakini. Tapi kalau memang betul-betul dia orang baik, itu nanti ilmunya menjadi sebuah amal yang baik dan kemudian kepekaannya juga akan meningkat. Makanya orang muslim sejati itu bisa dilihat dari akhlaknya dia terhadap lingkungannya. Ada orang jatuh, enggak di video, ditolong. Loh ya. Ada orang tabrakan langsung ditolong, bukan malah happy kamu sehat video dulu ya. Ya Allah, ini nggak peka, namanya pekok gitu loh. Makanya kita Syekh Amin Al-Harari, man la hissalahu la fitnatalah. Orang yang nggak peka itu berarti nggak cerdas. Kalau nggak cerdas berarti nggak punya ilmu, dan ilmu itu selaras dengan logika. Jadi kebanyakan ilmu yang kita pelajari itu selaras dengan logika kita. Ada cerita di sini disebutkan di dalam kitab Hadaiqur Rauhi war Raihan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril. Malaikat Jibril membawa tiga buah penawaran untuk Nabi Adam. Yang pertama tawarannya adalah ilmu, yang kedua tawarannya adalah rasa malu, dan yang ketiga penawarannya adalah akal. Sampai jangan cari mana kekayaan dunia, mana 3M, mana 10M, tidak ada. Nah, Nabi ku tawarannya seperti itu. Kalau kamu ya nggak menerima ya, Jibril, mana duitnya? Ya Allah. Jadi
malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk membawa 3 penawaran, ilmu, rasa malu, dan sama yang terakhir apa? Akal, yaitu kecerdasan otak, pinter gitu loh. Maka maka Nabi Adam memilih apa? Fakhtara al-aql, beliau memilih akal sing waras, yang bisa dibuat untuk mengajak berpikir, bukan otak loh. Saya nggak ngomong otak, ini kalau otak itu organ tubuh, tapi akal itu sifatnya bukan bisa diindra, itu enggak. Sifatnya itu nurani, dia cahaya, dia adalah semacam jiwa ya, fight istilahnya ya. Nah, itu Nabi Adam memilih akal. Lalu kemudian karena malaikat Jibril awalnya membawa 3, yang dipilih sama Nabi Adam apa tadi? Akal, maka ilmu dan rasa malu disuruh balik. Kamu sana, balik lagi ke tempatmu, ke asalmu, disuruh balik. Maka kemudian yang lucu, dua-duanya bantah. Faqala inna kunna fi alamil arwah mujtami'in fala narda ay yaftariqa ba'duna am ba'din fil asbahi aidan fanattabi'u al-aql haitsu kan. Wahai malaikat Jibril, ketahuilah kami bertiga dulu di alam arwah sana besti, runtang-runtung bareng, mbok yo jangan dipisah-pisah. Malah kedarung ono Nabi Adam, sudah ada alam asbah. Alam asbah itu alam yang wujud seperti ini, malah jenengan pisah-pisah. Kita nggak mau pisah, pokoknya bareng terus, nggak mau, karena kita bertiga ini jodoh. Hilang satu ya hilang semua, ada satu ada semua. Maka apa kata Jibril? Istaqirra, ya udah kamu sekarang ngikut akal saja, yaitu mengikuti akalnya Nabi Adam. Fastaqarra al-aqlu fid dimag. Akhirnya akal berposisi di mana? Di otak. Nah, ini baru. Makanya otak itu bukan akal, tapi adalah organ tubuh yang ditempati oleh yang namanya apa? Akal gitu loh. Jangan ya, kalau sekarang ada orang yang wadanane ngene, dia utek ta ora ya sama aslinya. Punya akal apa? Tidak. Tapi ketahuilah otak ini bukan akal. Cuman otak ini adalah organ tubuh yang dimasuki oleh akal. Lalu wal ilmu fil qalb, dan ilmu bertempat di hati sanubari. Wal haya'u fil ain, dan kemudian rasa malu itu ditempatkan oleh Allah di dalam mata. Maka kalau orang itu kalau betul-betul punya otak atau punya akal, itu insya Allah ilmunya hidup, rasa malunya juga hidup, enggak ngisini. Nah, ini tadi sudah kita sampaikan sedikit, tapi pertanyaan ini kita ulang. Qad yakunu lisyakhsi ilmun wa aql. Kadang ya ada orang itu Masya Allah pengetahuannya luas, otaknya cerdas, tapi kok aneh ya, dia seperti orang yang nggak punya keyakinan. Ya, dia tuh belajar tauhid, tapi kayak kalau melihat pekerjaannya itu ngoyo ngalahno kuli bangunan, sampai direwangi korupsi, sampai direwangi maling, padahal belajar, padahal punya ilmu tauhid. Bahkan kadang-kadang orang yang katanya profesor, doktor itu qad waqa'a fi syakki war raib fil ulumid daruriyah. Terkadang mereka meragukan ilmu pasti yang diajarkan oleh agama Islam. Contoh kawujudillahi ta'ala, seperti eksistensi wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda teliti orang-orang yang tidak mempercayai adanya Allah, ateis, iku wong-wong pinter apa wong bodoh? Wong pinter, bahkan sampai kalau berdebat kalah mungkin. Berdebat dengan orang ateis itu malah kalah. Loh, wong pinter kok malah kaya ngono, kok iso? Maka ini ada jawaban menarik. Kita baca pelan-pelan dan sekaligus introspeksi. Qala al-Imam Al-Qushairi. Al-Imam Al-Qushairi berkata, walil qalbi babani, setiap hati manusia ada 2 pintu. Apa itu? Babun ilal kharij ya'khudul ilm minal hawas, wa babun ilal dakhil ya'khudul ilm bil ilham. Yaitu di dalam hati ada 2 pintu. Yang satu pintu untuk keluar menuju mengambil ilmu-ilmu yang dilihatnya, dan yang satu pintu masuk ke dalam hati untuk menerima atau mengambil ilmu dari jalur ilham. Jadi kita ini di hati ini ngomong hati kita sendiri, itu ada 2 macam. Yang satu
hati ini bisa meyakini sesuatu karena melihat sesuatu, atau yang kedua hati ini meyakini sesuatu karena koneknya langsung ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Logikanya gini, semakin banyak yang kita lihat, maka yang masuk ke dalam hati banyak apa sedikit? Banyak. Dan itu semakin membuat hati menjadi kotor karena yang dilihat banyak. Itu bagaikan bagaikan telaga. Telaga itu kan airnya mandek, tidak bisa keluar, tidak bisa kemana-mana. Semakin banyak yang masuk ke telaga, ini semakin lama kotor apa semakin lama bersih? Semakin lama kotor. Hati juga seperti itu. Kalau pengen punya hati yang jernih, jangan banyak nonton yang aneh-aneh gitu loh maksudnya. Ada cewek lewat, ya sudah, nggak usah dilihat. Ada FYP yang seksi, sudah, skip saja. Kalau sudah ya khairu mauludin, nah itu yang menjernihkan hati ya. Ada suaranya Mas Moci, Masya Allah, skip aja kalau suara Mas Moci. Ya, kalau ada suaranya Mas Moci baca maulid, wah ya adem ini. Semakin masuk yang baik-baik, semakin jernih gitu loh ya. Begitu juga hati itu terkadang bisa mengetahui sesuatu karena jalur ilham, langsung connect dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau dari jalur ilham itu insya Allah fix jernih, bagaikan sumur. Sumur itu kalau digali semakin dalam yang keluar adalah air yang jernih gitu loh. Makanya kita ini juga jaga hati, jaga pendengaran. Semua yang kita lihat, semua yang kita dengarkan, semua yang kita makan itu berpengaruh di hati. Semakin jernih yang kita konsumsi, baik mata, pendengaran dan yang kita pengecap, kalau itu semuanya bersih, insya Allah hatinya menjadi hati yang qalbun salim. Kalau sudah qalbun salim, koneksi sama Allah gampang gitu loh ya. Lalu kemudian qala Syekh Zainuddin Al-Hafi, Syekh Zainuddin Al-Hafi juga mengatakan gini, wal ajab mimman dakhala fi hadhihi tariqah al-muhammadiyah. Anehnya ya, ada orang yang sudah masuk thariqah. Nah, kita jelaskan. Ada orang yang sudah masuk thariqah. Jadi kalau orang itu kan ada syariat, ada thariqah sama hakikat. Nah, hidup di dunia ini harus seperti itu stepnya. Kita harus mengikuti ajaran agama yang namanya syariat, kemudian masuk thariqah untuk membersihkan hati, baru mencapai hakikat atau ma'rifat. Lah kata beliau, ada orang sudah masuk jenjang thariqah. Mereka pengen untuk mencapai makom hakikat dan dia sudah belajar semua istilah-istilah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan mensucikan hati, yang mana dia ambil dari Al-Quran, dia ambil dari hadis. Cuman la yastaghil bi dzikrillahi wa bi muraqabatihi. Cuman kok enggak mau zikir, cuman enggak mau riyadhah ya. Ada wong ngaku pengen thariqah tapi tidak mau riyadhah, enggak mau zikir, enggak mau susah payah. Nah, maka kata beliau, orang-orang yang seperti ini la yashummu raihatan la yashummu raihatan minal ulum alladuniyah au kama qala. Orang-orang yang seperti ini tidak akan mungkin mendapatkan ilmu laduni gitu loh. Jadi kalau kita sudah ngaku thariqah, wah kita ini ikut thariqahnya Syadziliyah atau ikut thariqahnya Qadiriyah, ya buktikan gitu loh. Jangan sampai kamu hanya belajar ilmu tasawufnya tapi prakteknya tidak mau. Jangan sampai ngaku-ngaku thariqah tapi kok gak mau riyadhah, ngaku-ngaku seneng kiai tapi gak mau ikut wiridannya. Lah ini mau masuk thariqah apa kamu? Ya gak bakal mungkin mendapatkan ilmu ladunya. Maka Syekh Amin Al-Harari menutup pernyataannya, fal ilmu bila amalin aqim. Orang yang berilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya, sama ilmunya berarti mandul, tidak berfaedah. Bebujuan suami istri kalau tidak berhasil, ngapunten nggih, kalau tidak berhasil memiliki anak, kayak pernikahannya muspro boten. Iya kan, rasanya seperti itu. Lah sama ilmu kalau tidak dikawinkan dengan amal, mengamalkan ilmu, ya enggak ada faedahnya ilmunya. Begitu juga wal amal bila ilm sakim.
Orang yang mengerjakan ibadah mempenge kaya apa, tapi tanpa didasari ilmu, ini malah menjadi penyakit. Contoh, ada dulu kasus di pondok, malah kita ceritakan di sini tidak apa-apa. Ada dulu kasus di pondok itu ada orang ngajak sholat sunnah Rebu Wekasan, ya. Sholat sunnah Rebu Wekasan yang dilakukan ba'da asar, bejal. Padahal secara syariat kita tahu sholat sunnah apapun kalau dilakukan setelah asar itu haram. Sholat sunnah apa yang dilaksanakan setelah asar itu? Gak ada jenazah juga kok di depannya. Berarti ini kan al-amal bila ilm, mengamalkan suatu ibadah tapi tanpa didasari ilmu, rusak bro, malah berpotensi dosa. Seperti halnya kamu saking pengen solehnya kamu sholat isya yang harusnya 4 rakaat kamu jadikan 23 rakaat. Sah apa boten? Nggih boten sah, malah dosa potensinya. Lalu yang benar, wal amalu bil ilm siratun mustaqim. Amal kemudian digabungkan dengan ilmu pengetahuan menjadi jalur yang lurus dan benar. Qala wa idza laqul ladzina amanu lan nalikane padha kepethuk sapa munafikin alladzina ing pira-pira wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina qalu mongko ngucap sapa munafikin amanna iman sapa kita. Bismillah. Alhamdulillah. Wa idza khalau lan nalikane padha bali sapa munafikin ila syayatinihim marang pira-pira kepalane. Nah, syaitan kepala di sini maknane. Dimaknani Mbah Misbah. Ila syayatinihim marang pira-pira kepalane munafikin qalu mongko padha ngucap sapa munafikin inna sak temene kita ma'akum iku tetep sertane sira kabeh alias bolo plekmu. Innama nahnu angin pestine utawi kita mustahziuna iku pira-pira wong kang padha geguyu utawa ngenyek. Nah, ini masih berkaitan dengan sifatnya orang-orang munafik. Kata Allah, apabila orang-orang munafik berjumpa dengan orang beriman, mereka mengatakan di hadapan mereka, kami telah beriman, kita berarti sama-sama bolo, kita bolo bang, santai bang, ya gitu kan. Tapi kalau mereka sudah menyendiri-nyendiri, mereka kembali ke setan-setan mereka kembali kepada kepalanya mereka, pemimpin mereka, maka mereka mengatakan sesungguhnya kami bersama kalian. Yang kami lakukan terhadap orang-orang mukmin hanyalah sifat bercanda atau mengolok-olok mereka. Jadi di depannya orang mukmin yang mengatakan iman, di depannya orang munafik juga mengatakan kita besti, kita bolo. Nah, ini ada sabab nuzulnya. Ayat ini diturunkan oleh Allah karena ada penyebabnya. Salah satunya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Wahidi dengan sanadnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dikatakan bahwasanya hadhil ayah nazalat fi Abdullah ibn Ubay wa ashabi. Ayat ini diturunkan karena ada cerita yang berkaitan dengan Abdullah bin Ubay, kepalanya orang-orang munafik. Suatu saat Abdullah bin Ubay dan teman-temannya keluar. Akhirnya mereka bertemu dengan beberapa sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, ketika mereka bertemu, Abdullah bin Ubay ngomong sama teman-temannya, unzuru kaifa aruddu ankum haula isufaha. Bro, lihat ya. Kamu lihat apa yang akan aku lakukan terhadap teman-temannya Muhammad nih. Saya mau melakukan apa, kamu tonton saja. Akhirnya dia keluar dari rombongan teman-temannya mendekati sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan mereka mengatakan, marhaban bis Siddiq. Selamat datang wahai Abu Bakar Siddiq, pimpinannya Bani Tamim, Syekhul Islam, temannya Rasulullah, orang yang usahakan, orang yang berjuang dengan hartanya, dengan nyawanya demi Rasulullah. Wah, diapik-apik sahabat Abu Bakar Siddiq. Lalu ketika bertemu dengan Sayyidina Umar, marhaban bi Sayyidi Bani Adi bin Ka'ab.
selamat datang wahai pimpinannya Bani Adi bin Ka'ab, Al-Faruq, orang yang menjadi pembeda antara hak dan batil, orang yang berkuat sekali dalam membela agama Allah. Wah, sampai seperti itu, gombal ya, istilahnya gombal. Kemudian ketemu sama Ali juga sama, marhaban bibni ammi Rasulillah, selamat datang wahai anak pamannya Rasulullah yang menjadi menantunya Rasulullah. Tidak ada Rasulullah kecuali pasti ada siapa? Ali bin Abi Thalib. Terus akhirnya setelah gedebus seperti itu, dia balik sama teman-temannya, "Hei bro, gimana? Kamu sudah lihat gak apa yang aku lakukan terhadap Muhammad dan teman-temannya? Kalau kalian sudah tahu saya punya politik seperti itu sama mereka, kalian juga sama, harus berpolitik dengan mereka." Akhirnya faraja'al muslimuna ilan nabi. Orang-orang muslim mengetahui kebusukannya siapa? Abdullah bin Ubay bin Ka'ab, dan mereka sampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tadi Ubay bin Ka'ab gedebus tadi di situ. Gimana ini?" Akhirnya Allah turunkan ayat ini. Apa tadi? Ayatnya wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Akan tetapi ketahuilah, walaupun ini riwayat ada, akan tetapi riwayatnya dhaif karena diriwayatkan oleh Al-Wahidi dari As-Suddi, dan As-Suddi terkenal kadzdzab, membohong. Ini ngomong masalah hadis saja. Tsumma qala wa idza laqul ladzina amanu wallahu a'lamu bissawab. Dan karena ini momennya adalah masuk daripada bulan Rabiul Awal, kita tutup dengan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga kita termasuk orang yang bahagia dan cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syan, ya rafi'a syan, ya rafi'a syani wa daraji, ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syan, ya rafi'a syan, ya rafi'a syani wa daraji, ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ard, hum amanul ard, hum amanul ardi fadakiri syubbihu bil anjumi zuhuri مثل ما قد جاء، مثل ما قد جاء، مثل ما قد جاء في سنن ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى، واهدنا الحسنى، واهدنا الحسنى بحرمتهم وأميتنا في طريقتهم ومعافاتين 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 من الفتن. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.